Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Shalom. Wah, senang sekali ya. Hari ini, hari Minggu, Lause masih bisa bertemu dengan adik-adik semua dan teman-teman Lause di sini, meskipun via online ya. Nah, jadi acara sekolah minggu kita masih tetap berjalan seperti biasa. Jam berapa Lause? Jam 10. Jadi jangan telat ya, jam 10 ya. Oke, kita mulai acara kebaktian kita dengan lagu pujian nomor 1 Mars Sekolah Minggu ya. Kita nyanyikan 2 kali, satu dalam bahasa Indonesia, setelah itu dalam bahasa Mandarin ya. Ayo semangat, tepuk tangan semuanya. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayat kedua bahasa Mandarin. 主的学校，主的学校，这我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐的心，真理生命，相信圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行。一生荣耀主名。Oke, sebelum memasuki lagu kedua, kita bersama-sama bersekutu dalam doa. Lipat tangan, tunduk kepala, dan matanya kita tutup. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk belajar terus bagaimana Tuhan yang mengasihi kami untuk kami semakin mengenal Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, nah lagu kedua ini adalah lagu yang cukup semangat ya. Jadi semua adik-adik langsung undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Oke, yuk semuanya berdiri. Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
pekerjaan kita, apapun tugas kita, kalau bersama Tuhan kita pasti bisa. Ya. Nah, lagu selanjutnya, Lause mau ajak adik-adik untuk apa? Belajar satu lagu baru. Ini lagu yang benar-benar sangat luar biasa sekali maknanya dan sangat gampang untuk dipelajari. Ya. Yuk, siap-siap adik-adik. A Gift to You. Iya, A Gift to You judulnya ya. Kita sama-sama belajar ya. Everything I am, Everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord. I give it to your Lord, And do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi ya, kita sama-sama belajar ya. Everything I have, Everything I am, all you given me, all you given me, I give it to you, Lord. I give it to your Lord, And do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Iya, benar. Sekali lagi ya adik-adik ya. Everything I am, Everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord. I give it to your Lord, And do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, Everything I have, all you given me, all you given me, I give it to you, Lord. I give it to your Lord, And do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. Oke, jadi ingat ya, apapun yang kita lakukan, menjadi apapun kita, apapun yang kita harus lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Halo adik-adik semua, selamat pagi, apa kabarnya? Waduh, sudah lama kita tidak bertemu ya. Contoh berharap kalian semua tetap sehat-sehat dan tetap semangat. Apalagi di dalam mengikuti cerita-cerita sekolah minggu ataupun menyaksikan video premier sekolah minggu. Contoh rindu, setiap kalian menyaksikannya kalian wah, bisa senyum lagi, bisa senang, bisa bernyanyi-nyanyi kembali. Nah, hari ini adik-adik semua kita akan mendengar sebuah cerita mengenai seorang tokoh di dalam Alkitab. Ya, yuk sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus,
Sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan. Tuhan masih berikan kami semua yang terbaik yang kami dapatkan. Terlebih lagi untuk orang tua, untuk keluarga, untuk adik, untuk kakak, untuk cici kami semuanya boleh dalam sehat juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu itu semua Engkau yang berikan kepada kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mengerti. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang membimbing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik semua, ya. Contoh akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Iya, ini bukan karena contoh namanya Daniel, kemudian kita hari ini bahas temanya Daniel. Bukan karena itu ya. Tapi memang tema untuk minggu ini adalah mengenai tokoh Daniel. Nah, adik-adik semua, sebelum kita melihat tokoh Daniel, kita mau melihat ke dalam kehidupan kita sehari demi hari. Nah, yang contoh perhatikan adalah di dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang. Ya, anak-anak zaman sekarang itu gampang sekali yang namanya mengikuti teman-temannya. Gampang sekali terpengaruh kepada teman-temannya. Ya, mereka tidak peduli, kebanyakan tidak peduli apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan tunjukkan. Nah, selama temannya bahagia, kelompoknya bahagia, dan semuanya menerima, anak-anak sekolah minggu atau anak-anak pada saat ini, ya udah, oke, nggak jadi masalah, ya kan? Tapi coba deh perhatikan teman-teman sekalian, ya, ada begitu banyak yang terikut oleh keadaan ini. Salah satu contohnya misalnya begini, ada seorang anak, ya, seorang anak karena dia tidak mau kalah sama temannya, ya, sama temannya, dia tidak mau kalah sama temannya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia punya mobil ada 5, rumah yang mewah, orang tua yang kaya, dan lain sebagainya. Dia katakan itu semua kepada teman-temannya karena dia nggak mau kalah, ya, nggak mau kalah sama anak-anak atau teman-teman yang lainnya. Nah, padahal keadaannya tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Nah, tahu apa yang salah dari anak ini? Hanya karena membuat dirinya supaya diterima di lingkungannya dengan teman-temannya. Apa yang dia lakukan? Dia berbohong. Dia tidak jujur dengan keadaannya. Dia tidak jujur dengan apa yang sebenarnya di dalam dirinya. Nah, ini yang contoh takutkan teman-teman sekalian. Ini contoh takutkan. Kenapa? Karena nanti ke depannya, ya, nanti ke depannya akan membuat kalian sangat-sangat lelah untuk memikirkan kebohongan-kebohongan tersebut. Kalian akan sangat pusing untuk membela diri kalian supaya kebohongan itu terlihat nyata di dalam kehidupan kalian. Sampai-sampai mungkin ada yang mengatakan kebohongan yang lainnya, ya kan? Ketika dikatakan, "Hai, Anto, kamu lagi di mana?" gitu. "Wah, aku lagi di Bali nih," kayak gitu. "Oh iya, video call lah," gitu. Dia nggak berani video call. Kenapa? Karena apa? Karena dia sebenarnya hanya sedang di kamarnya saja, begitu. Nah, kan capek kan? Kalau hidup nggak benar, kalau hidup hanya mengikuti apa kata orang atau selera orang, capek.
capek adik-adik semua, capek sekali. Nah makanya contoh mau katakan, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah hidup yang paling menyenangkan. Kenapa contoh bilang begitu? Kalau orang bilang, nggak enak. No, justru malah sebaliknya. Kalau kalian hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, justru disitulah ada sesuatu hal yang paling menyenangkan kalian akan miliki, kalian akan dapatkan. Kalian akan merasa lega, kalian akan merasa enjoy, teman-teman sekalian. Ya, kalian nggak harus memikirkan kebohongan-kebohongan, kalian nggak harus memikirkan pembelaan-pembelaan diri supaya kebohongannya tidak terbongkar. Aduh, itu makanya contoh mengajak kalian hiduplah benar begitu. Ya, hidup benar, hidup jujur, teman-teman sekalian. Coba kita lihat melalui seorang tokoh tokoh Alkitab yang contoh bilang tadi, yaitu Daniel. Tahu teman-teman sekalian, pada zaman dahulu dikeluarkanlah sebuah hukum, yang dikatakan bahwa apabila seseorang atau masyarakat di daerah itu menyembah Allah lain seperti di luar dari yang disembah oleh raja, maka dia akan dibuang, dicampakkan ke goa singa. Nah, pada saat itu ketika perintah itu keluar, didapatilah Daniel sedang beribadah pada saat itu kepada Tuhan. Didapatilah Daniel sedang beribadah kepada Tuhan. Wah, Daniel ditangkap, kemudian dia dihadapkan kepada raja. Tahu adik-adik sekalian apa yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel berbohong? Enggak, raja, aku enggak menyembah Tuhan, aku hanya menyembah raja. Apakah dia begitu? Oh, enggak, adik-adik semua. Daniel jujur apa adanya. Dia mengatakan, ya, aku menyembah Allahku, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Waduh. Nah, makanya Daniel, lihat, apakah dia dicampakkan ke gua singa? Ya, dia dicampakkan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel? Wah, ini teman-teman pasti sudah bisa menebak. Yo, apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel? Apakah Daniel dimakan singa? Wah, lezat nih Daniel, ya. Apakah dia dimakan singa? Karena pada saat itu singanya sedang kelaparan, adik-adik semua. Enggak. Ini hebatnya. Ini hebatnya Tuhan kita. Kalau kita hidup benar, ya, kalau kita hidup jujur, justru Tuhanlah yang melindungi kita. Seperti Daniel. Justru ketika dia dicampakkan ke gua singa, ya, singa tidak ada memakan dia. Bahkan mencakar sedikit pun tidak terjadi pada Daniel. Inilah dahsyatnya perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, yang terus hidup benar, yang terus hidup jujur, dan hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, ada contoh rindu sekali ya adik-adik semua yang ada di sini. Kita semua termasuk Tuhan tahu sendiri juga. Yuk kita hidup benar, ya. Hidup benar, hidup jujur apa adanya, ya. Jangan takut kalau nanti kalian diejek, jangan takut kalau kalian nanti mungkin dibully karena kalian benar, karena kalian nggak mau kasih jawaban sama teman, atau kalian mau jujur, atau kalian mau terus berdoa begitu, mau terus berdoa karena berdoa kalian diejek. Jangan takut, ya, jangan takut. Karena apa?
Karena ketika kita hidup benar, hidup jujur, hidup apa adanya di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang melindungi kita. Oke? Baik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami. Kami sadar kami terkadang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami hidup lebih senang untuk menonjolkan kehebatan kami, tapi terkadang kehebatan itu tidak sesuai dengan apa yang kami miliki. Kami tidak jujur, kami banyak mengada-ngada. Tuhan tolong, biarlah hidup anak-anak-Mu, hidup kami semua boleh terus di dalam firman-Mu. Kami terus mengikuti firman-Mu Tuhan, apapun yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami hidup jujur, ya Tuhan, kami akan tenang, kami akan santai, kami tidak perlu memikirkan banyak hal, ya Tuhan, tapi kami hidup apa adanya aja. Karena di situ ada sukacita, kebahagiaan yang tiada taranya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap semangat terus belajarnya ya. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Wah, ceritanya seru ya tadi adik-adik ya. Cerita tentang apa tadi? Daniel di gua singa. Wah, dan singanya bagaimana? Singanya nggak berani makan Daniel karena dia dilindungi oleh Tuhan. Iya betul. Nah, hari ini kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu tentang Daniel. Judul lagunya apa tadi Lause? Berani seperti Daniel. Berani seperti Daniel ya. Yuk kita sama-sama belajar ya. Lagunya cukup simpel sih. Berani seperti Daniel ya. Jadi kita harus tetap seperti Daniel ya, harus berani ya. Karena ada Tuhan di hati kita ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Oke, nah kita tutup kebaktian hari ini dengan doa Bapa kami ya. Kita belajar Cutawen ya. Iya. Oke, yuk 1, 2, 3. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日六的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Shalom. Halo.